Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan mahasiswa, halo pejuang toga dan pejuang pendidikan. Berjumpa kembali dengan saya Meta Nursita dalam Pojok Materi. Pada materi kali ini kita akan sharing and discuss mengenai materi akuntansi keuangan 2, yaitu akuntansi sewa. Ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam materi akuntansi sewa ini loh, mulai dari pengertian leasing, jenis-jenis leasing, hingga kelebihan dan kekurangan leasing. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak videonya. Oke, kita masuk dalam agenda pembahasannya nih, dimana agenda dalam sharing and discuss akuntansi sewa ini, yang pertama adalah pengertian leasing, kedua akuntansi leasing oleh lease, ketiga kriteria kapitalisasi, keempat akuntansi leasing oleh leaser, kelima penyajian transaksi leasing, dan keenam adalah sewa guna usaha atau SGU. Nah, untuk poin 5 dan ke-6 akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Untuk sasaran pembelajaran pada akuntansi sewa ini yaitu yang pertama memahami dan mengetahui keunggulan leasing, mengetahui dan memahami akuntansi untuk leaser dan lease, dan yang kedua adalah mengetahui dan memahami keunggulan lease itu sendiri. Kemudian untuk hasil akhirnya kita akan merealisasikan pemahaman dalam menjawab soal-soal yang ada. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan mengenai akuntansi sewa, saya mau mengutarakan satu pertanyaan nih. Pernah nggak sih kalian dengar istilah leasing? Leasing itu pembiayaan, Bu. Leasing itu pinjaman uang, Bu. Loh, sama dong, cuma beda kata. Yuk, kita cari tahu tentang leasing. Sini ada sekilas tentang leasing, di mana kata leasing itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata lease, yang berarti menyewakan. Nah, leasing ini sendiri merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal atau aset pada suatu perusahaan maupun individu yang membutuhkan guna membantu kelancaran kegiatannya. Eksistensi peranata hukum leasing di Indonesia sendiri itu sudah ada beberapa perusahaan leasing yang statusnya sama sebagai suatu lembaga keuangan non-bank. Nah, di Indonesia itu sendiri, leasing kerap kali menjadi jalan keluar untuk dapat lebih mudah dalam mendapatkan modal atau barang yang sedang dibutuhkan. Karena sistem pembayarannya ini bisa melalui secara angsuran atau dicicil. Jadi, lebih memudahkan perusahaan maupun individu yang sedang membutuhkan barang modal ataupun aset tanpa harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar sekaligus. Lanjut, lease itu merupakan sebuah persetujuan kontrak antara seorang pemilik atau leaser yang kita sebut sebagai leaser dan seorang penyewa sebagai lease yang memberikan hak kepada si lease untuk menggunakan properti yang dimiliki oleh seseorang leaser untuk suatu periode tertentu. Nah, biasanya nih aset yang disewakan berupa teknologi informasi, transportasi seperti truk, pesawat, mobil, alat konstruksi, dan alat pertanian. Jadi, yang dimaksudkan dengan leasing di sini merupakan setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan maupun menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan beberapa kriteria nih di dalamnya. Yang pertama sebagai pembiayaan perusahaan, yang kedua sebagai pembayaran sewa yang dilakukan secara berkala, yang ketiga sebagai penyediaan barang-barang modal, keempat disertai dengan hak pilih atau hak opsi, dan yang terakhir adanya nilai sisa yang disepakati. Sebelum memilih leasing untuk membantu dalam pemenuhan barang modal atau aset, biasanya seseorang ini harus mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses leasing, ya. Biasanya lease ini tidak berlaku untuk aktiva yang tidak dapat didepresiasikan seperti eksplorasi dan eksploitasi, seperti eksploitasi minyak, gas, mineral, dan kayu. Nah, pihak-pihak yang terkait
langsung dalam perjanjian lease tersebut adalah lease yang menyewakan dan lessor yang menyewakan. Untuk lease, sebagai seorang yang menyewa, lease dalam leasing ini merupakan pihak yang menggunakan atau yang menyewakan barang-barang modal dan aset yang dimiliki si lessor yang menyewakan, ya. Si lease ini nantinya diwajibkan untuk melakukan pembayaran terhadap lessor dengan diangsur atau dicicil. Nah, setelah lease berhasil melunasi barang dari lessor, pihak lease ini berhak untuk memilih untuk membeli barang tersebut atau mengembalikan barang tersebut pada si lessor. Kemudian yang kedua ada lessor atau yang menyewakan. Nah, lessor ini merupakan perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing yang menyediakan dan memiliki hak atas barang modal dan aset yang nantinya akan disewakan kepada pihak lease, ya, pihak yang menyewa tersebut. Selanjutnya ada pengertian leasing dan lease yang digunakan untuk penyewa guna usaha. Dalam penyebutannya lease, ya, selama jangka waktu tertentu ini berdasarkan pembayaran secara berkala. Sini ada pengertian leasing. Yang pertama itu merupakan segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang tadi sudah saya bahas. Kemudian yang kedua ada lease yang digunakan oleh penyewa guna usaha, di mana lease tersebut merupakan kontrak yang menetapkan syarat-syarat dalam pengalihan hak atas pengalihan harta atau aktiva kepada lease oleh pemiliknya, yaitu lessor. Nah, dalam sewa guna usaha, pengertian lease-nya itu secara umum ini merupakan perjanjian antara pihak lessor dengan pihak lease atau disebut dengan nasabah atau yang menyewa, di mana pihak lessor ini menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lease dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu, ya, atau berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, kegiatan pembiayaannya ini dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau yang biasa kita sebut dengan finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh lease itu sendiri selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Untuk finance lease itu sendiri merupakan kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhir kontraknya ini mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang sudah disepakati. Nah, sebaliknya kalau operating lease ini tidak memiliki hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Berikutnya ada istilah dalam leasing, ada lessor, ada lease, supplier, dan bank. Untuk lessor itu sendiri ini merupakan pihak atau perusahaan yang memberikan jasa pembiayaannya kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Untuk lease ini merupakan pihak atau perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Kemudian supplier, di mana perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Selanjutnya ada bank, di mana dalam suatu perjanjian atau kontrak leasingnya pihak bank atau yang disebut dengan kreditor ini tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, tapi pihak bank ini memegang peranan dalam hal penyediaan dananya kepada si lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber dana pembiayaan lessor ini diperoleh melalui kredit bank.
Selanjutnya ada keuntungan ekonomi leasing, di mana keuntungan atau keunggulan leasing ini dilihat dari segi ekonomi atau yang bisa kita sebut dengan economic advantage of leasing. Yang pertama, keunggulan atau keuntungannya itu pembiayaan dari leasing ini 100% dengan suku bunga tetap. Dan yang kedua ini dia lebih fleksibel. Nah, si leasing ini lebih fleksibel dibandingkan dengan perbankan karena bila kita lihat dari segi perjanjiannya, leasing ini dapat menyesuaikan kondisi keuangan si pihak lease. Jadi proses pembayaran yang dilakukan secara angsurannya juga dilakukan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh si lease. Keuntungan yang selanjutnya adalah leasing ini tidak diperlukan jaminan atau tidak membutuhkan jaminan di awal atau di muka ya, tapi kepemilikan sah atas barang modal atau pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya itu dapat dijadikan jaminan transaksi leasing tersebut. Selain itu juga ada pelayanan yang cepat, capital saving juga bisa ya. Kemudian dia juga bisa terhindar dari inflasi, di mana bentuk pembayarannya ini dapat membantu suatu usaha atau individu yang terhindar dari inflasi karena pembayarannya ini dilakukan sesuai dengan satuan keuangan atas perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada kepastian hukum atau dilindungi oleh hukum. Jadi pada saat proses leasing, baik dari pihak leaser dan pihak si lease itu, kedua belah pihak ini sudah menjalani kontrak yang sudah disepakati dan membuat adanya kepastian hukum di situ di atas materai ya. Dengan begitu dari kontrak yang sudah dibuat ini gak bisa dibatalin walaupun sedang mengalami kondisi keuangan yang sulit karena dia sudah ada kepastian hukum di dalamnya, sudah tercatat ya. Nah, itu tadi merupakan keuntungan ekonomi bagi pihak leasing. Kemudian kita masuk dalam pembahasan mengenai keuntungan ekonomi bagi pihak leasernya. Keuntungan atau keunggulan lease bagi pihak leasernya ini meliputi peningkatan penjualan. Yang kedua ada kelangsungan hubungan dengan lease. Di sini maksudnya kelangsungan hubungan pihak lease ini kan dia yang menggunakan atau menyewa barang modal dan aset yang dimiliki oleh pihak leaser, betul? Nah, pembayaran yang dilakukan oleh pihak lease ini kepada si leaser kan dibayar dengan diangsur atau dicicil. Nah, pembayaran dengan angsuran dan cicilan tersebut kan tidak tok 1 bulan, betul? Pembayaran tersebut bisa saja berlangsung sampai dari 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Nah, dalam jangka waktu tersebut, pihak lease selalu bertemu dengan pihak leaser. Nah, itulah yang disebut dengan kelangsungan hubungan dengan pihak lease. Kemudian selanjutnya ada nilai sisa yang dipertahankan atau residual value retained. Sampai pada sesi akhir. Di sini ada 2 pertanyaan yang dikemas berdasarkan materi dari sharing diskusi sebagai implementasi hasil materi yang sudah rekan mahasiswa simak dari video ini. Let's siapkan kertas dan tuangkan semua opini kalian untuk menuntaskan kedua pertanyaan tersebut. Semangat ya! Share and thank you for watching my video. Don't forget to like and subscribe dan nantikan sharing diskusi materi lainnya. And see you. Dadah.